Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan serta memberi suri tauladan kepada kita akan jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Ya ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bagi umat Islam untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk serta meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikenal dengan banyak nama. Syahrul Syam, ada juga Syahrul Sabr, Syahrul Quran, juga Syahrul Jihad atau bulan jihad. Selain sebagai bulan penuh ibadah, Ramadan juga menyimpan banyak peristiwa bersejarah yang penuh hikmah. Sejarah mencatat bahwa bulan ini juga menjadi saksi bagi banyak peristiwa besar yang menunjukkan kegemilangan umat Islam. Dari medan perang hingga pembebasan kota-kota penting, Ramadan selalu menjadi bulan yang dipenuhi semangat perjuangan dan kemenangan. Peristiwa pertama yang menegaskan makna jihad dalam Ramadan adalah pada Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang ini bukan sekedar pertarungan fisik, tetapi juga ujian keimanan bagi kaum muslimin. Dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dibandingkan kaum kafir Quraisy waktu itu, kaum muslimin meraih kemenangan yang luar biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari tersebut disebut Yaumul Furqan atau hari pembeda. Karena pada hari itulah Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada bulan Ramadan juga di tahun ke-5 Hijriah, kaum muslimin melakukan persiapan untuk melakukan perang Khandaq, di mana perang ini berlangsung pada bulan Syawal di tahun yang sama. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan untuk menghancurkan patung-patung berhala. Ini merupakan tugas kemiliteran yang sangat penting karena adanya kemungkinan terjadinya kontak senjata. Dan pada bulan Ramadan di hari ke-21 dari tahun ke-8 Hijriah berakhir pembebasan teragung, yaitu pembebasan kota Makkah atau yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Hingga akhirnya para pemimpin yang menyerahkan diri setelah lama melakukan permusuhan, akhirnya mereka pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Patung-patung juga berjatuhan oleh pukulan Rasulullah SAW dengan menggunakan alat pemukulnya yang kokoh. Maha benar Allah yang maha agung ketika berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Tak hanya itu, penaklukan Mekah yang terjadi pada Ramadan tahun ke-8 Hijriah menandai berakhirnya kekuasaan kaum musyrik di kota suci tersebut. Nabi Muhammad SAW bersama 10.000 pasukan memasuki Mekah tanpa perlawanan berarti.
Ini menunjukkan bagaimana Islam menyebarkan kedamaian meskipun dalam kondisi kemenangan militer. Pada tahun yang sama pula, di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa pembebasan kota Taif dalam perang Hunain, yakni pertempuran melawan suku Hawazin dan sekutunya yang merasa terancam oleh kekuatan kaum muslimin. Di peristiwa itu Allah memberikan kemenangan besar sehingga Rasulullah mengirimkan ekspedisi ke Taif untuk membebaskan kota tersebut. Pada tahun ke-9 Hijriah dan dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah beserta umat Islam melakukan ekspedisi militer ke perbatasan Romawi di Arab Utara sebagai tindakan pencegahan menghadapi ancaman dari Kekaisaran Romawi Timur Bizantium dan sekutunya. Suku Hosanid Arab Kristen yang menjadi sekutu Romawi diduga akan menyerang kaum muslimin di Jazirah Arab. Meskipun tidak sampai terjadi peperangan yang besar, keberangkatan pasukan muslim ke Tabuk berhasil menjalin kesepakatan damai atau hubungan diplomatik dengan beberapa suku di wilayah tersebut dan sebagian diantaranya yang masuk Islam. Beberapa penguasa lokal juga setuju untuk membayar jizyah atau pajak keamanan kepada kaum muslimin sebagai tanda persekutuan dan perlindungan. Ekspedisi ke Tabuk dilakukan dalam kondisi yang sangat berat. Musim panas di Jazirah Arab saat itu sangat terik dan sumber daya seperti makanan dan air sangat terbatas. Ditambah lagi perjalanan ke Tabuk sangat jauh, sekitar 700 km dari Madinah, menjadi ujian besar bagi kaum muslimin yang pada waktu itu mereka sedang berpuasa untuk menunjukkan keteguhan iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada bulan Ramadan pula di tahun ke-10, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan ke Yaman dengan mengirimkan bersamanya sepucuk surat yang ditujukan kepada mereka. Kemudian pada tahun 92 yang merasa terancam oleh kekuatan kaum muslimin. Di peristiwa itu Allah memberikan kemenangan besar sehingga Rasulullah mengirimkan ekspedisi ke Taif untuk membebaskan kota tersebut. Pada tahun ke-9 Hijriah dan dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah beserta umat Islam melakukan ekspedisi militer ke perbatasan Romawi di Arab Utara sebagai tindakan pencegahan menghadapi ancaman dari Kekaisaran Romawi Timur Bizantium dan sekutunya. Suku Hosanid Arab Kristen yang menjadi sekutu Romawi diduga akan menyerang kaum muslimin di Jazirah Arab. Meskipun tidak sampai terjadi peperangan yang besar, keberangkatan pasukan muslim ke Tabuk berhasil menjalin kesepakatan damai atau hubungan diplomatik dengan beberapa suku di wilayah tersebut dan sebagian diantaranya yang masuk Islam. Beberapa penguasa lokal juga setuju untuk membayar jizyah atau pajak keamanan kepada kaum muslimin sebagai tanda persekutuan dan perlindungan. Ekspedisi ke Tabuk dilakukan dalam kondisi yang sangat berat. Musim panas di Jazirah Arab saat itu sangat terik dan sumber daya seperti makanan dan air sangat terbatas. Ditambah lagi perjalanan ke Tabuk sangat jauh, sekitar 700 km dari Madinah, menjadi ujian besar bagi kaum muslimin yang pada waktu itu mereka sedang berpuasa untuk menunjukkan keteguhan iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada bulan Ramadan pula di tahun ke-10, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan ke Yaman dengan mengirimkan bersamanya sepucuk surat yang ditujukan kepada mereka. Kemudian pada tahun 92 Hijriah, pasukan Islam menaklukkan Andalusia, tepatnya di wilayah Jazirah Al-Khadra atau Gibraltar, di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Umat Islam berhasil menguasai wilayah yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam di Eropa selama berabad-abad. Penaklukan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kejayaan Islam di Barat. Pada tahun 114 Hijriah, Ramadan kembali menjadi saksi bagi sebuah pertempuran besar, yakni pertempuran Balad Asy-Syuhada. Pasukan Islam yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi bertempur hingga ke Perancis. Meskipun akhirnya mengalami kekalahan, peristiwa ini menunjukkan sejauh mana ekspansi Islam mencapai Eropa hingga hampir menguasai benua tersebut. Salah satu kisah paling menggetarkan dari sejarah Ramadan adalah
menaklukkan kota Amuriyah pada 6 Ramadan 223 Hijriah. Peristiwa ini bermula ketika seorang wanita muslimah yang tertawan berteriak meminta pertolongan kepada Khalifah Al-Mu'tasim. Sang khalifah kemudian merespon dengan mengirim pasukan besar yang akhirnya menaklukkan kota tersebut, membebaskan para tahanan dan menunjukkan bahwa umat Islam memiliki pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Di belahan dunia lain, pertempuran Hittin yang terjadi pada Ramadan 583 Hijriah menjadi bukti bagaimana kegigihan umat Islam dalam merebut kembali tanah suci mereka di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan Muslim berhasil menghancurkan kekuatan tentara Salib dan membuka jalan bagi pembebasan Yerusalem setahun kemudian. Dan kemudian pula dalam pertempuran Ain Jalut yang terjadi pada Ramadan 658 Hijriah, umat Islam yang dipimpin oleh Sultan Qutus berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang sebelumnya telah menghancurkan banyak kota Islam. Kemenangan ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam karena membuktikan bahwa pasukan Mongol tidaklah tak terkalahkan. Namun, salah satu penaklukan terbesar dalam sejarah Islam adalah pembebasan Konstantinopel pada Ramadan 857 Hijriah 1453 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil merebut ibu kota Kekaisaran Bizantium setelah pengepungan panjang. Peristiwa ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga realisasi dari nubuat Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kota tersebut akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Ayyuhal muslimun, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemenangan-kemenangan ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya berfokus pada ritual semata, tetapi juga memiliki semangat perjuangan untuk menegakkan keadilan dan melawan kebatilan. Sejarah membuktikan bahwa ketika umat Islam memiliki pemimpin yang kuat dan bersatu, mereka mampu mencapai kejayaan yang luar biasa. Namun, semua kemenangan ini terjadi ketika umat Islam memiliki persatuan kepemimpinan di bawah naungan Islam yang memimpin mereka. Ketika kepemimpinan Islam hilang, umat mulai tercerai-berai dan kehilangan kejayaannya. Inilah yang seharusnya menjadi renungan bagi kaum muslimin saat ini. Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi juga momentum untuk menghidupkan kembali semangat jihad dan perjuangan demi tegaknya Islam. Maka tugas kita sebagai umat Islam bukan hanya sekedar berpuasa dan beribadah, tetapi juga berusaha menegakkan kembali kejayaan Islam. Jika dahulu Ramadan menjadi bulan kemenangan, mengapa kita tidak menjadikannya sebagai bulan kebangkitan kembali? Sudah saatnya kita memahami bahwa kejayaan Islam tidak akan terwujud hanya dengan doa dan harapan, tetapi juga dengan usaha nyata untuk membangun kembali peradaban Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa Ramadan adalah bulan jihad, kejayaan, dan kemenangan. Kini tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah mengaruniakan kita pemimpin yang mampu membangkitkan kembali umat ini dan membawa Islam ke kejayaan seperti masa lalu. Dan semoga Ramadan ini menjadi langkah awal bagi kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.